Dulu waktu lagi kecil saya pernah berantem ya sama kakak. Sama kakak aku berantem. Tak ungkap saya ngomong kayak gitu. Aku dimarah-marah wo sama emakku. Gimana? Sus, dang sekali-kali yaudah aku cawa kapang. Pandai mana aku kapang no api. Sini nan hatu apa setahun citan beli sinau no. Misalnya kayak gitu. Gitu. Kalau orang lagi marah itu biasanya keluar spontan. Semarah-marahnya apapun kita, ingatlah la takhdub walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mengetahui beberapa kata yang dalam bahasa Lampung dan ini terlarang banget alias jangan sampai kalian sebut pada saat kalian berkomunikasi dengan orang asli Lampung. Nah, kira-kira kata-kata apa saja sih yang dilarang disebutkan pada saat kalian berkomunikasi dengan orang asli Lampung maupun orang-orang yang tinggal di Lampung pada umumnya? Nah, penasaran? Langsung saja saya akan membahasnya bersama Susi Ratu Belia. Selamat menyaksikan. Nah guys, kita kembali lagi masih di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya masih bersama dengan Susi Ratu Belia. Halo guys. Oke. Nah, Mbak Susi, aku ingin tanya nih, kosakata ataupun kata-kata yang dilarang banget ataupun pantangan banget untuk diucapkan di Lampung, itu apa? Ini di pantangan kita ucapkan, tapi kita ucapkan di sini. Tapi sekedar contoh aja. Ya, ini sekedar contoh ya guys ya. Jadi, tapi saya rasa juga semua masyarakat juga dilarang lah untuk mengatakan hal-hal seperti misalnya takun kepang sitan belis segala macam itu nggak boleh, itu tabu. Itu apa itu? Ya, takun sitan belis itu satu ini. Satu jenis setan lah kok ya. kayak gitu kan. Setan. Gimana ekspresinya kalau anak? Sini nan hatu apa setakun sitan belis hindau no. Misalnya kayak gitu. Gitu. Kalau orang lagi marah itu biasanya keluar spontan. Itu sebetulnya seharusnya tidak boleh. Itu kan omongan-omongan yang nggak benar gitu. Itu omongan-omongan yang orang yang penuh dengan emosi yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan. Apalagi kampang sangat tahu. Nah, kata-kata apa lagi yang tidak boleh diucapkan di Lampung? Nah, selain setan belis tahun kau gitu. Iya, itu tadi yang kita kampang ya. Ini kan tidak hanya masyarakat Lampung ya, tapi kita masyarakat semualah. Pasti ini sesuatu yang sangat tabu, tidak boleh ngomong kampang itu. Kampang. Apalagi kita betul-betul nggak boleh sama sekali, jangan sampai terdengar oleh anak-anak kata-kata seperti itu. Oh ya? Sebab saya ingat dulu waktu lagi kecil, saya pernah berantem ya sama kakak. Sama kakak aku berantem. Tak ungkap saya ngomong kayak gitu. Aku dimarah-marah sama emakku. Gimana? Sus, dang sekali-kali yaudah aku cawa kapang. Pandai mana aku kapang no api. Anak kamu mama udah bapak nih. Anak aku bapak kapang so. Dan lagi-lagi nih aku cawa warna. Jadi betul-betul tabu, betul-betul dilarang dan nggak boleh sama sekali gitu. Kita makan. Jadi itu artinya kurang lebih Susi kamu jangan sampai sekali-kali ngomong kata kampang ya, karena kata itu disebutkan untuk anak-anak yang tidak punya ayah atau ibu. Dalam artian bukan karena meninggal ya, tapi karena anak hasil dari hubungan di luar nikah. Sebenarnya betul, ini mohon maaf ya guys ya. Sebenarnya itu bukan salah si anaknya juga ya, gitu kan ya. Dan itu dilarang banget ya. Amat sangat. Jadi alhamdulillah sampai detik ini pun di rumah itu betul-betul saya terapkan dan alhamdulillahnya juga saya karena tidak terbiasa ngomong seperti itu dan saya juga tidak pernah sekali-kali mengucapkan itu di rumah apalagi di anak saya sendiri. Makanya pernah terjadi sekali anak saya ngomong seperti itu. Saya langsung menyebut astagfirullahaladzim. Kampung bener loh dia itu. Aku langsung nyebut, ya Allah, dari manalah anakku tahu omongan ini kan. Akhirnya saya susuri dia tadi habis main kemana. Karena anak-anakku kan anak rumahan semua, terus dirumahkan karena satu tempat saya tinggalkan masih agak sepi. Jadi anakku tuh tidak terlalu dibebaskan untuk bermain. Nah, ketika omongan dia sudah mulai agak-agak aneh, aku betul-betul menelusuri. Oh, ternyata dari si oleh-oleh dari main. Saya juga tidak tahu. Intinya dia habis main kumpul sama teman-temannya biasa lah ya anak-anak. Keluarlah omongan seperti itu. Dari situ sekarang dan saya langsung cubit bibirnya, mulutnya. Waktu itu kata saya, kalau kamu sekali ngomong kayak gitu, mau bunda kasih cabai nak mulut kamu. Dan alhamdulillah enggak lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, jadi itu benar-benar jangan sampai ya. Kalau misalkan kalian berada di Lampung, jangan sampai mengatakan kata kampang.
maaf ya guys ya, ini hanya sekedar contoh. Tapi sekali lagi tidak hanya masyarakat Lampung sendiri juga ini Bu ya. Masyarakat dimanapun yang sedang menonton video kali ini. Karena itu betul-betul kata-kata tabu. Itu kalau di kampung Mbak Susi ya, yang di daerah Waikehap ya, di Waikehap Semaka. Tanggamus ya, itu jadi memang itu semuanya ya, berarti dari kecil di sana memang tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak boleh, anak-anak tuh betul-betul dilarang. Apalagi khusus keluarga saya ya, nggak akan terjadilah itu lah, insya Allah. Karena betul-betul aku ingin memang dari kecil itu emakku tuh marah semarah-marahnya ketika saya mengeluarkan kata-kata itu sama kakak saya. Biasalah kakak adik tuh berantem kan, kayak kucing sama Tom Jerry. Iya, tapi kalau udah pisah kangen. Tapi itu terjadi waktu saya masih kecil. Kalau iya sih, betul lah. Nah, terus kalau selain itu ada kata-kata apa lagi yang pantang atau dilarang diucapkan di Lampung? Iya, kayak misalnya berupa umpatan-umpatan ya. Kayak misalnya sini dan hatu kapas tahun belis jemahin nono. Nah, itu nggak boleh. Walaupun saya mempraktekkannya kayak gimana. Itu apa itu artinya? itu intinya ya setan belis kayak gitu ya. Iya, satu bangsa lah ya gitu ya. Gitu ya. Ya memang betul-betul jangan sampailah itu tuh kita ucapin, karena itu kan omongan yang nggak bener kan. Betul. Saya yakin juga semua orang tua ya pasti juga tidak menginginkan anaknya ngomong hal-hal seperti itu. Betul. Oke guys, tuh. Jadi misalkan kalau nanti kalian ke Lampung, ingat dicatat baik-baik ya guys ya. Jangan sampai kata-kata itu keluar gitu kan ya. Kalau enggak kena jitak pala kau itu. Nah guys, jadi gimana tadi obrolan dengan Wo Susi Ratu Belia? Seru banget ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menambahi beberapa kosakata yang ini juga terlarang banget. Jangan sampai kalian sebut, jangan sampai keluar pada saat kalian berada di Provinsi Lampung. Nah, info ini saya dapatkan dari Minan kita, Anjak Natar ya, ada Mbak Fadila Hanum. Nah, kata berikutnya yang nggak boleh, jangan sampai disebut pada saat kalian di Lampung adalah mati muli ya, atau mati muli gitu kan ya. Jadi itu mati muli itu kayak ungkapan kekesalan, kegondokan gitu kan ya, biasanya kepada orang-orang yang membuat jengkel gitu kan. Nah, sebenarnya kalau secara harfiah mati itu berarti mati, tapi kalau ini kan orang-orang pepadu nih ya, jadi biasanya jadi mate ya, mate itu artinya mati, muli gitu itu artinya gadis gitu kan ya. Jadi artinya mati gadis gitu kan ya. Jadi sebelum dewasa udah mati duluan gitu. Itu kayak ungkapan yang udah kekesalan banget, yang dongkol banget ya. Nah, tapi penggunaan itu nggak hanya tertuju pada si gadis gitu, bisa saja kepada mati muli itu digunakan misalkan pada saat dia dongkol banget kepada emak-emak gitu kan ya, atau bapak-bapak atau bujang gitu, itu boleh gitu kan ya. Nah, terus kenapa kok nggak ada mati makanai gitu kan ya, itu aneh aja gitu, kedengarannya tuh nggak enak banget gitu, dan itu memang nggak terbiasa juga disebutkan dalam apa ya, ungkapan-ungkapan kekesalan masyarakat Lampung gitu kan ya, mati makanai gitu kan ya, kayaknya kurang pas gitu ya. Jadi yang kosakata berikutnya yang jangan sampai kalian sebut pada saat kalian ke Lampung itu adalah mati mule ya, mati mule, mati muli, mati mule gitu ya. Jadi itu pokoknya jangan sampai kesebut gitu kan ya. Nah, selanjutnya kosakata berikutnya yang jangan sampai kalian kesebut adalah, penasaran nggak? Ini sebenarnya agak sama dengan di bahasa Jawa gitu kan ya, yaitu ASU. Ya, asu itu artinya segawon. Kalau orang Jawa tahu segawon ya? Ya, betul. Anjing. Jadi asu itu dalam bahasa Lampung artinya anjing ya. Jadi memang, tapi kalau Lampung kan juga macam-macam ya. Nah, tapi kalau biasanya Lampung yang pepadun itu biasanya kayak di Menggala itu biasanya menggunakan asu. Asu itu juga ungkapan kekesalan, kayak misalkan asu niku gitu kan ya, udah kayak dongkol banget gitu kan ya. Itu udah kayak marah banget gitu kan ya. Tapi kalau aku dengar dan mungkin aku dapat info dari beberapa orang itu, kalau kayak misalkan asu itu lebih ke anak-anak muda gitu, kayak sama anak muda gitu, ungkapan-ungkapan kekesalannya seperti itu. Tapi sebenarnya ya itu nggak baik dan harus dihilangkan sih sebenarnya ya.
karena bisa digantilah dengan kata-kata bijak lainnya gitu kan ya, tapi ya terkadang manusia gitu kan ya, harus banyak-banyak istighfar memang guys. Nah itu dia ya, jadi ini agak-agak mirip dengan orang Jawa gitu. Kalau orang Jawa juga sebenarnya kalau marah juga ada bilang asu kok. Nggak gitu ya, tetap aja gitu kan ya, dongkol gitu kan ya gitu. Jadi sama ya, kosakata ini sama dengan di bahasa Jawa. Nah, kosakata berikutnya yang nggak boleh dilakukan adalah, nggak boleh diucapkan adalah lawang. Lawang itu artinya gila ya. Tapi kalau lawang dalam bahasa Jawa itu artinya pintu. Nah, jadi jauh berbeda ya. Tapi kalau lawangnya orang Lampung itu artinya gila gitu. Tapi aku denger ya, kayak teman-teman sebayaku yang memang orang asli Lampung, aku sih pernah denger gitu kayak mereka kalau mereka lagi marah gitu, lagi ngumpat gitu kan ya, lawang niko gitu kan ya. Tapi aku ngeliat juga ada beberapa temanku yang orang asli Lampung itu kayak lawang itu digunakan untuk kayak lelucon gitu kan ya, kayak untuk jok-jok gitu kan ya. Itu bisa juga sih gitu kan ya, jadi kayak penggunaannya itu semakin melebar tergantung kita lihat ekspresi dari orangnya gitu, nyebut lawangnya gimana gitu kan ya. Kalau misalkan lawang niku itu udah kayak marah banget kan, tapi kalau misalkan lawang niku kayak masih ada bercanda-bercandanya, ada senyum-senyumnya, itu berarti kayak gilanya itu hanya ih kamu ini gila banget sih gitu kan ya, atau kamu ih kamu kok, nah gitu lah ya guys, bisa dipahami ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu dia kosakata yang jangan sampai kalian sebut gitu kan ya, ketika berada di Lampung. Sebenarnya itu ada juga sih, kayak masih ada sih beberapa kosakata yang ini bener-bener aku pernah dengar secara langsung dari teman-temanku gitu kan ya. Tapi kayak mereka itu menyebutkan apa, bagian-bagian anatomi tubuh, beberapa bagian anatomi tubuh yang itu seharusnya nggak bisa dikeluarkan gitu, nggak bisa disampaikan gitu kan ya, walaupun itu sedang marah-marahnya gitu kan ya. Kayak misalkan kacu gitu, kacu Indo itu udah tingkat yang paling parah 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 banget. Itu udah, kalau udah bilang sampai kacu Indo gitu kan ya, itu udah deh nggak ngerti lagi gitu kan ya. Itu udah tingkatan paling atas banget gitu kan ya. Udah kalau udah kacu Indo itu udah kayaknya udah kasar banget gitu kan ya. Itu jangan sampai pernah terucap dari lisan kita gitu kan ya. Kalau kacu itu artinya apa, berhubungan badan. Terus kalau Indo itu artinya ibu gitu kan ya. Jadi itu pokoknya jangan pernah ngucapin kata-kata itu ya. Nah terus ada juga sih yang bilang teling atau selut itu nggak boleh ya. Itu jangan sampai kata-kata itu keluar. Itu artinya bagian tubuh yang dimiliki oleh pria, bagian intinya gitu kan ya. Jadi jangan sampai kalian menyebutkan kata teling niko ya, atau misalkan selut niko atau apalah gitu kan ya. Itu jangan sampai ya guys ya. Dosa guys, dosa. Jadi sebesar apapun kita marah jengkelnya sama seseorang gitu kan ya, kata-kata ini jangan sampai keluar dari lisan kita. Karena setiap apa yang keluar dari lisan kita itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah gitu ya. Jadi kata-kata ini please banget guys ya, jangan pernah diucapkan. Ini hanya sekedar pengetahuan, kita cukup tahu aja. Kalau sudah tahu, oh ya udah artinya itu gitu kan ya. Jadi supaya kita paham juga gitu kan ya. Tapi sekali lagi, sejengkel-jengkelnya apapun kita, semarah-marahnya apapun kita, ingatlah la takhdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi kalau misalkan kita marah ya, istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil ngelus dada supaya hati kita adem. Apalagi ditambah dengan wudhu gitu kan ya, insya Allah itu akan menambah keberkahan untuk kita. Betul ya guys ya. Nah oke deh guys, udah lumayan banyak ya guys kosakata yang udah saya bagikan ke kalian semuanya. Yang sekali lagi please ini jangan sampai kalian ucapkan, jangan sampai keluar dari lisan kita. Oke ya guys, terima kasih sudah menonton video kali ini ya.
Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi, jangan sampai kata-kata yang sudah tadi kita bahas bersama itu keluar dari lisan kita. Sedongkol-dongkolnya apapun kita, semarah-marahnya apapun kita, stop. Dan selalu ingatlah kepada Allah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.